Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 di sini akan mempresentasikan materi DP-Hillman. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 12 yaitu ada saya sendiri Anissa Nur Hikmah dengan rekan saya Deden Tio Julfikri. Kita mulai dari konsep dasar DP-Hillman adalah algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan untuk bertukar kunci rahasia melalui jaringan yang tidak aman. Untuk tujuan utama DP-Hillman bukan untuk enkripsi pesan, tetapi untuk menghasilkan share secret atau kunci bersama yang kemudian dipakai oleh algoritma enkripsi simetris, misalnya AES. Lalu ada prinsip dasar DP-Hillman, yaitu menggunakan operasi aritmatika modul. Lalu yang kedua berdasarkan pada masalah algoritma diskrit. Lalu secara komputasi sangat sulit untuk menebak kunci rahasia meskipun parameter publik diketahui oleh pihak lain. Lalu di sini ada cara kerja DP-Hillman, yaitu ada parameter publiknya bilangan prima P sama dengan 23, lalu generator G sama dengan 5. Langkah pertamanya yaitu kunci rahasia. Alice memilih A sama dengan 6, lalu ada Bob memilih B sama dengan 15. Langkah kedua, pertukaran nilai publik. Alice menghitung A sama dengan 5 pangkat 6 mod 23 sama dengan 8. Bob menghitung B sama dengan 5 pangkat 15 mod 23 sama dengan 19. Lalu ada langkah 3, pembentukan kunci bersama. Alice K-nya sama dengan 19 pangkat 6 mod 23 sama dengan 2. Bobby K-nya 18 pangkat 15 mod 23 sama dengan 2. Hasil akhirnya Alice dan Bob memperoleh kunci rahasia yang sama, yaitu K sama dengan 2 tanpa pernah mengirim kunci rahasia. Lalu ada fungsi dan peran DP-Hillman dalam PKI. DP-Hillman memiliki peran penting dalam sistem public key infrastruktur atau disingkat PKI, khususnya dalam proses pembentukan komunikasi yang aman. Fungsi dan peran utama DP-Hillman di antara lain itu digunakan sebagai mekanisme key exchange atau pertukaran kunci antara dua pihak. Lalu ada menjadi dasar dalam membentuk secure komunikasi pada jaringan yang tidak aman. Lalu ada digunakan bersama sertifikat digital untuk memastikan keaslian pihak yang berkomunikasi. Lalu yang terakhir memungkinkan terjadinya komunikasi aman tanpa perlu berbagi kunci rahasia sebelumnya. Contoh penerapannya yaitu saat pengguna membuka website dalam protokol HTTPS atau DP-Hillman digunakan untuk menghasilkan kunci sesi yang aman sebelum proses pertukaran data berlangsung. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Deden Tio Julfikri. Perkenalkan, nama saya Deden Tio Julfikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan DP-Hillman. Algoritma DP-Hillman memiliki beberapa kelebihan utama dalam sistem kriptografi kunci publik, antara lain: 1. Tidak memerlukan pertukaran kunci rahasia secara langsung melalui jaringan. 2. Tetap aman meskipun jalur komunikasi disadap oleh pihak tidak berwenang. 3. Mendukung perfect forward secrecy sehingga kebocoran satu kunci tidak membahayakan data komunikasi sebelumnya. 4. Digunakan secara luas dalam berbagai protokol keamanan modern. Keterbatasan DP-Hillman. Meskipun memiliki banyak kelebihan, algoritma DP-Hillman juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain tidak menyediakan mekanisme
autentikasi sehingga rentan terhadap serangan man-in-the-middle apalagi digunakan secara mandiri. Memerlukan proses komputasi yang relatif lebih berat dibanding algoritma enkripsi simetris. Harus dikomunikasikan dengan sertifikat digital atau tanda tangan digital untuk menjamin keaslian pihak yang berkomunikasi. Lanjut. Contoh penggunaan Diffie-Hellman. Algoritma Diffie-Hellman digunakan secara luas dalam berbagai sistem keamanan jaringan dan komunikasi, antara lain HTTPS, TLS, atau SSL untuk membentuk kunci sesi yang aman antara browser dan server. VPN atau IPsec OpenVPN untuk mengamankan koneksi jaringan privat melalui internet. Secure Messenger seperti Signal dan WhatsApp yang menggunakan varian elliptic curve Diffie-Hellman atau ECDH. Status penggunaan Diffie-Hellman. Status aktif dengan pengembangan algoritma Diffie-Hellman hingga saat ini masih digunakan dalam sistem keamanan modern. Meskipun versi klasik Diffie-Hellman tetap dipakai, banyak sistem telah beralih ke varian yang lebih aman dan efisien. Perkembangan Diffie-Hellman meliputi 1. Diffie-Hellman klasik yang masih digunakan pada beberapa sistem. 2. Diffie-Hellman atau DHE yang menyediakan Perfect Forward Secret. 3. Elliptic Curve Diffie-Hellman atau ECDH yang menawarkan efisiensi lebih tinggi dan tingkat keamanan yang lebih baik. Saat ini, sebagai besar sistem keamanan modern lebih memiliki ECDH dibanding dengan Diffie-Hellman klasik. Kesimpulannya, Diffie-Hellman merupakan algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan untuk pertukaran kunci rahasia. Kedua algoritma ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem public key intrusory (PKI). Diffie-Hellman masih aktif digunakan hingga saat ini dalam berbagai sistem keamanan modern. Untuk mencapai tingkat keamanan yang maksimal, Diffie-Hellman biasanya dikombinasikan dengan algoritma kriptografi lain, seperti enkripsi simetris dan sertifikat digital. Imagine we have two good friends, Charlie and Derek. Both of them wishes to establish a connection and share pictures of puppies in private. To talk securely and privately, they need some kind of symmetric key that only both of them know about. Diffie-Hellman is what they can use to make and get that secret key together. Let's put Charlie over here and Derek over there with their own machines. Both Charlie and Derek also have their own secret favorite color, which only they know of. We also have a public area in the middle, where public variables will float around in. The public area has a unique color that is publicly available for everyone to see. With the variables ready for mixing, both Charlie and Derek take the public color and mix them with their own private colors. This process creates an entirely new color for each of them. These new colors are shared in public space again, so the other person can access them. The key idea here is that these new colors cannot be unmixed, even if the public color is known. A spy will have no way of finding the exact color of Charlie or Derek with the mixed color and public space color. Finally, Charlie and Derek can add their own color into the new mix they received and get the same colored mixture. This is the secret key that they now share and use to exchange pictures of puppies in secret. Everyone's happy. Imagine we have two good friends, Charlie and Derek. Both of them wishes to establish it. Nah, di sini ada referensinya. Referensinya ada di YouTube. Kalian bisa cari aja. Kalau yang tadi kurang dimengerti, ini banyak referensinya.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan. Kami persilakan jika ada pertanyaan atau masukan.